Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat atau menjadi saksi juga menyaksikan pidato dari Pak Prabowo. Ya, saya yakin setelah mendengarkan pidato dari beliau, siapapun yang membenci atau tutup mata untuk Pak Prabowo, insya Allah akan terbuka hati dan matanya untuk mendukung dan mensupport Pak Prabowo menjadi presiden pilihan rakyat Indonesia yang mudah-mudahan akan membawa kita ke dalam Indonesia yang makmur, sentosa. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengurangi tingkat kemiskinan atau kekurangan pangan yang ada di Indonesia saat ini. Saya juga termasuk orang yang tadinya tutup mata setelah melihat bagaimana Pak Prabowo dengan gigih 2 kali mencalonkan diri sebagai calon presiden, gagal, namun tetap maju, dan ketika kalinya alhamdulillah berhasil. Dari situlah saya mulai cinta sama Prabowo dengan kedewasaannya dan juga dengan gigihnya mencintai negeri ini agar tidak salah dan tidak dipimpin oleh orang yang salah. Baiklah, seperti apa sih pidatonya? Mari kita saksikan sama-sama. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan,
dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Benar sekali, Pak. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita. Tapi marilah kita jangan tertegun. Jangan terlalu cepat puas. Jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap
ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Amin. Itulah tadi pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sangat luar biasa ya. Tegas, lugas, dan semoga amanah serta membawa kita ke dalam jalur kebaikan. Swasembada pangan, tidak ada lagi keributan atau tidak ada lagi orang yang sulit mencari pekerjaan, atau terutama buat diri saya pribadi, mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden mudah-mudahan mampu memberikan kita kembali lagi ekonomi. Walaupun kami berusaha kecil-kecilan, tapi dengan adanya swasembada pangan, mudah-mudahan bisa memperbaiki ekonomi tiap kehidupannya. Tak peduli berapa banyak yang kami dapat setiap hari, namun harapan besarnya adalah bagaimana kita bisa mencukupi kehidupan keluarga dengan hasil yang kami dapat setiap hari lewat usaha kecil kami, Pak. Jadi kami sebagai pelaku usaha kecil atau pedagang kaki lima khususnya, mudah-mudahan memiliki harapan besar agar bahan pokok sembako dan lain-lain tak lagi naik. Mudah-mudahan sembako dan bahan pokok pangan yang lainnya turun ya Pak ya. Mudah-mudahan segera membaik ekonomi negara dan tuntaskanlah garis pengangguran di Indonesia Pak. Pesan kami, mudah-mudahan selalu dibukakan kesempatan buat kami kerja, usaha, dan lain-lain Pak. Baiklah, sepertinya sekian dulu. Barangkali ada pesan untuk Pak Presiden, barangkali teman-teman kita berikan pesannya lewat komentar di kolom. Sekian dulu Pak hari ini, sampai jumpa di kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.